Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu sehingga bisa mengikuti materi hari ini dengan baik. Alhamdulillah, untuk materi hari ini kita akan bahas tentang bioakustik. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, diharapkan setelah materi hari ini kita akan diharapkan anak-anakku sekalian akan mampu menganalisis fenomena gelombang bunyi dalam tubuh serta menganalisis intensitas bunyi yang terpapar pada tubuh. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sehingga kuliah hari ini berjalan lancar dan berkah. Oke, kemudian selanjutnya jangan lupa pula mengisi presensi dengan cara men-scan barcode yang ada di layar masing-masing. Oke, silahkan ya. Oke, baik. Kita akan mereview kembali materi kita pertemuan lalu, yaitu tentang getaran dan gelombang. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik yang ada di titik kesetimbangan. Contohnya adalah bandul yang bergerak secara bolak-balik dari A ke B ke C, dari C kembali ke B, kembali ke A. Kemudian ada juga gerakan getaran dari dawai gitar. Selanjutnya kita bahas tentang gelombang juga. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi. Nah, di sini kita lihat beberapa ilustrasi gelombang yang ditampilkan, baik berupa rapatan dan regangan maupun berupa bukit dan lembah. Nah, sebagaimana kita ketahui, jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya itu terbagi atas gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik sendiri adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya di sini adalah sonar, kemudian alat pendeteksi kerusakan struktur pada bangunan. Kemudian dalam hal ini adalah gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Dalam hal ini adalah cahaya. Kemudian berdasarkan arah rambatnya, gelombang terbagi atas gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contoh di sini kita lihat ada dua ilustrasi terbentuknya puncak dan lembah. Nah, satu puncak ini mewakili setengah gelombang dan satu lembah itu mewakili setengah gelombang. Jadi satu gelombang pada transversal itu yaitu terbentuknya satu lembah dan satu bukit. Nah, sedangkan untuk gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah rambatnya atau terjadi rapatan dan regangan. Contohnya di sini pada ilustrasi yang ditampilkan adanya rapatan itu mengindikasikan setengah gelombang, kemudian regangan juga setengah gelombang. Jadi satu gelombang penuh untuk gelombang longitudinal itu terjadinya rapatan dan regangan. Contoh aplikasinya pada selingki dan gelombang bunyi. Nah, baik, gelombang bunyi, inilah materi inti kita hari ini. Nah, tadi beberapa penjelasan tentang pembagian gelombang sudah kita jelaskan. Maka di sini kita lihat gelombang bunyi itu masuk dalam gelombang mekanik dan gelombang longitudinal. Artinya apa? Nah, gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium.
apakah itu medium padat, cair maupun gas, dan arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kemudian mengapa kita mendengarkan bunyi? Bunyi itu didengar dengan beberapa syarat. Pertama, yang tidak kalah pentingnya, harus ada sumber suara. Sumber suara itu bisa berasal dari suara manusia, suara alam, petir, suara daun, kemudian suara kendaraan, suara petir dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, harus ada medium rambatnya. Medium rambatnya bisa berupa cair, gas, dan padatan. Kemudian kita bisa mendengar bunyi juga ketika frekuensinya berada pada rentang 20 Hz hingga 20.000 kHz. 20.000 Hz atau 20 kHz. Kemudian ketika ada sumber bunyi, pastinya harus ada yang mendengarkan, yaitu dalam hal ini adalah telinga kita. Baik, beberapa sifat dari gelombang bunyi itu sendiri. Pertama, ada pemantulan atau refleksi bunyi. Ini terjadi pada gema dan gaung. Kemudian ada pembiasan bunyi atau refraksi. Bunyi terjadi secara merambat melalui dua medium dengan perbedaan kerapatan. Kemudian ada pelenturan, di mana bunyi dapat merambat melalui celah-celah sempit. Kemudian ada perpaduan bunyi, yaitu disebut juga pelayangan bunyi atau interferensi. Tadi sudah kita dengar syarat terjadinya bunyi itu adanya medium yang melewatinya. Nah, medium ini punya juga kecepatan yang berbeda. Beberapa hasil penelitian kecepatan bunyi pada jenis material yang dilalui. Yang pertama, kita lihat di tabel ini, kita lihat ada udara, di mana massa jenis udara sebesar 1,29 kg per meter pangkat 3 kita lihat memiliki kecepatan sebesar 331 cm per second. Kemudian ada CO2 dan H2, itu adalah komponen gas, masing-masing memiliki kecepatan 1270 dan 1210 cm per detik. Nah, di sini ada alkohol, bensin, dan air. Ini mewakili medium cair. Alkohol memiliki kecepatan 1210, bensin 1166, dan air dengan massa jenis 1000 kg meter pangkat 3 itu memiliki kecepatan sekitar 1480 cm pangkat 3 cm per second ya. Kemudian yang di sini ada aluminium, tembaga, gas, dan besi. Ini adalah mewakili medium padat, di mana kecepatannya itu semakin tinggi dari medium cair dan gas tadi. Salah satu contohnya adalah besi, sekitar kecepatannya 5130 cm per second. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa medium kecepatan bunyi merambat tergantung dari medium yang dilaluinya. Semakin rapat mediumnya, semakin besar kecepatan rambatnya. Nah, semakin renggang mediumnya seperti gas, udara, itu maka semakin kecil cepat rambatnya. Nah, berbicara tentang bunyi, biasa kita mendengar tentang nada ya. Nada berasal dari gelombang yang teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada tergantung pada besar kecilnya frekuensi. Jadi semakin sering udara digetarkan, maka semakin tinggi pula frekuensi bunyinya dan semakin tinggi nadanya. Nah, menurut frekuensi, bunyi dibagi atas 3, yaitu pertama ada bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Nah, di sini contohnya binatang yang bisa mendengarkan itu adalah gajah, hiu, kucing, anjing. Kemudian ada bunyi ultrasonik, di mana memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz.
di sini beberapa yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik itu adalah lumba-lumba dan kelelawar. Nah, yang terakhir adalah bunyi audiosonik. Ini yang memiliki frekuensi antara 20 Hz dan sampai 20.000 Hz. Inilah batas ambang pendengaran telinga manusia. Nah, kita bisa mendengar ketika frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Nah, selain frekuensi, kita juga bisa mengatur kuat atau lemahnya volume suara yang kita dengar, yang bisa disebut dengan intensitas bunyi, di mana intensitas bunyi ini atau intensitas gelombang didefinisikan sebagai energi yang dibawa sebuah gelombang per satuan waktu per satuan luas. Nah, kita aplikasikan ke rumus I sama dengan energi per waktu per luas, atau energi per waktu itu tidak lain adalah daya, kemudian dibagi dengan luas. Nah, satuannya adalah watt per meter pangkat 2. Nah, dalam hal ini telinga manusia dapat mendeteksi bunyi dengan intensitas sebesar 1 kali 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat hingga 1 watt per meter kuadrat. Adapun klasifikasi dari intensitas bunyi ini yaitu ada rendah, ada sedang, dan ada intensitas tinggi. Contohnya rendah ketika kita berbisik. Nah, itu kira-kira intensitasnya 1 kali 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Kemudian kalau intensitas sedang, kita sedang bercakap-cakap. Kemudian intensitas tinggi itu terjadi ketika kita mendengar suara mesin jet atau tiba-tiba mendengar petir yang sangat besar. Nah, itu kira-kira sebesar 1 watt per meter kuadrat. Nah, selain itu, intensitas bunyi juga dapat dinyatakan dengan skala logaritmik. Satuan skala logaritmik dinyatakan dalam satuan desibel, di mana rumusnya adalah 10 log I per I0, di mana I itu adalah intensitas bunyinya, kemudian I0 adalah intensitas awal. Nah, di sini juga di skala logaritmik itu intensitas bisa dikategorikan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat itu sekitar lebih besar 85 desibel. Ini berisiko merusak pendengaran seperti mendengar mesin jet tadi dengan suara petir. Kemudian bunyi lemah di bawah 20 desibel. Nyaris ini tak terdengar ya karena suaranya sangat lemah. Nah, setelah kita mempelajari klasifikasi bunyi dan beberapa parameter yang bisa diukur baik frekuensi maupun intensitasnya, jadi kita bisa mengaplikasikan bunyi pada beberapa bidang. Pertama, kita bisa mendeteksi benda-benda di bawah laut. Kemudian sebagai navigasi ini digunakan pada sonar ya. Kemudian bisa mendeteksi retakan logam atau struktur bangunan, ini digunakan dalam bidang industri. Kemudian dalam penggunaannya di hewan, hewan ini bisa memanfaatkan sumber gelombang bunyi sebagai navigasi, terutama pada kelelawar dan lumba-lumba. Mereka bisa memanfaatkan gelombang bunyi itu untuk mengetahui keadaan sekelilingnya. Kemudian kesehatan dalam bidang medis, gelombang bunyi dapat diaplikasikan untuk penggunaan ekokardiogram, USG pada kehamilan, dan fisioterapi dengan menggunakan gelombang ultrasonik ini. Ultrasonografi atau USG adalah alat untuk mengecek organ-organ yang ada di dalam tubuh. Alat ini akrab digunakan untuk mengecek kehamilan. Tapi bukan cuma itu. USG juga bisa digunakan untuk mendeteksi organ-organ yang ada di bagian kepala, bahkan alat kelamin pria. Lalu, bagaimana cara kerjanya?
Jadi memang alat USG ini menggunakan gelombang ultrasound yang berfrekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, dalam alat ini dia memancarkan gelombangnya melalui transducer atau probe. Lalu di dalam alat itu juga terdapat alat untuk menerima kembali pantulan dari gelombang tersebut. Penemuan alat USG diawali dari penemuan gelombang ultrasonik sekitar 1920-an. Saat itu, gelombang ultrasonik mulai diterapkan dalam bidang kedokteran. Sebelum digunakan untuk mendiagnosis, gelombang berfrekuensi tinggi itu digunakan untuk terapi pada penyakit seperti artritis, hemoroid, asma, hingga kaki gajah. Teknologi itu digunakan untuk menghancurkan sel-sel atau jaringan berbahaya dalam tubuh. Baru pada awal 1940-an, gelombang ultrasonik dianggap memungkinkan untuk digunakan sebagai alat diagnosis. Itu bermula dari eksperimen Carl Theodor Dusik, seorang dokter ahli saraf dari Universitas Vienna, Austria. Ia berhasil menemukan lokasi sebuah tumor otak dan pembuluh darah pada otak besar dengan mengukur pantulan gelombang ultrasonik melalui tulang tengkorak. Mereka memindai bagian kepala dengan menggunakan transducer, sehingga menghasilkan gambar dua dimensi yang terdiri dari barisan titik-titik berintensitas rendah. 1 dekade kemudian, George Ludwig, fisikawan asal Amerika Serikat, menyempurnakan temuan Dusik. Sampai pada 1990-an, seiring berkembangnya teknologi komputer, perkembangan transducer memungkinkan untuk menghasilkan tampilan gambar suatu jaringan dengan lebih jelas. Mulai dari 2D, 3D, bahkan berkembang hingga 4D. Tahapan dalam melakukan USG sebagai berikut. Pertama-tama pasien berbaring, lalu dokter akan menuangkan gel pelumas di daerah yang hendak di USG. Selain untuk mengurangi gesekan, gel juga berfungsi untuk memaksimalkan kerja gelombang ultrasonik. Saat itulah, gelombang bekerja dengan memantulkan suara atau membuat gema dari objek yang ditemui, seperti organ calon bayi. Gema kemudian diteruskan ke unit komputer yang terpasang, dan kemudian menampilkan objek yang terdeteksi. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari USG. Pertama, untuk memastikan kehamilan. USG dapat mendeteksi kantong janin dan apakah ada jabang bayi di dalamnya. Kedua, yang paling penting yakni untuk mendeteksi adanya kelainan. Kelainan itu bisa dilihat dari perkembangan bayi seperti ukurannya, kelebihan jumlah jari, hingga bentuk tangan. Ketiga, tentu saja untuk mendeteksi jenis kelamin bayi. Dan yang terakhir atau keempat, untuk menentukan hari perkiraan lahiran atau yang dikenal HPL. Sementara itu, waktu yang paling ideal untuk melakukan USG adalah pada trimester kedua atau pada bulan keempat sampai kelima masa kehamilan. Mengapa demikian? Karena pada trimester pertama janin belum cukup berkembang. Sementara pada trimester ketiga, ukuran janin sudah terlalu besar, sehingga sulit untuk melihat organ secara menyeluruh. Dari tadi beberapa yang dipaparkan tentang aplikasinya ada. Nah, demikian tadi video yang telah kita saksikan. Baik Ananda sekalian, dalam mempelajari sains itu tidak lepas dari integrasi yang akan kita dapatkan. Salah satu integrasi atau dalam hal ini ayat yang berhubungan dengan materi kita hari ini adalah yaitu dengan adanya yang tersirat dalam ayat Allah dalam surah An-Nahl ayat 78 yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia tidak memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kita selalu merasa bersyukur. Nah, sebagai integrasi dari materi ini, bahwa kaitannya dengan gelombang bunyi, pendengaran manusia itu terjadi karena adanya gelombang bunyi yang merambat
baik melalui udara, baik melalui cairan maupun saat padat, dan akhirnya ditangkap oleh alat pendengaran manusia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pendengaran adalah karunia Allah yang sangat penting dalam proses belajar dan berkomunikasi, yang secara sains sangat erat kaitannya dengan gelombang bunyi. Nah, sebagai oleh-oleh dari ibu untuk kalian kerja di rumah, ini ada tugas ya. Tugasnya berupa tugas individu dan berkelompok. Tugas individu itu kalian buat perorangan, yaitu membuat resume terkait penerapan gelombang, dalam hal ini gelombang bunyi ya, dalam kehidupan sehari-hari pada tubuh manusia. Nah, itu untuk kalian buat perorangan. Nah, kemudian tugas kelompok ini nanti ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mencari satu artikel yang kemudian nanti akan dibahas. Artikel itu membahas tentang aplikasi bunyi dalam aplikasi medis dan lingkungan. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca artikel itu, kalian buat makalahnya dan PPT-nya. Lalu nanti kita akan presentasikan di depan kelas. Nah, itu bagian dari penilaian ibu. Kemudian untuk tugasnya itu nanti ibu akan share link di Lentera. Kalian upload tugas individunya di Lentera ya. Nah, sebagai kesimpulan, bunyi merupakan getaran yang merambat melalui medium dan arahnya sejajar dengan arah rambatnya. Pemahaman tentang bunyi sangat penting untuk menjaga kesehatan pendengaran kita dan memanfaatkan teknologi yang menggunakan prinsip bunyi. Oke, anak-anakku sekalian, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.